Obat canggih yang memperbaiki otak dari dalam, rahasia pengobatan neurosis. Pernahkah Anda merasa cemas berlebihan, stres berkepanjangan, atau mengalami serangan panik tanpa kendala? Bagaimana jika ada obat yang bisa langsung menargetkan bagian otak yang terganggu dan memperbaikinya dari dalam? Di video ini, kita akan mengungkap revolusi farmakologi yang bisa mengubah cara kita mengatasi gangguan mental dengan lebih efektif dan ilmiah. Neurosis bukan sekadar stres biasa. Ini adalah gangguan yang terjadi karena ketidakseimbangan di otak yang membuat seseorang sulit mengendalikan emosi dan berpikir jernih. Obat yang bekerja langsung di otak terbukti lebih efektif dibandingkan dengan obat yang hanya memberikan efek sementara. Setiap bagian otak memiliki peran penting dalam mengatur emosi dan stres. Jika salah satu terganggu, seluruh keseimbangan terganggu. Amigdala yang terlalu aktif memicu ketakutan berlebihan, hipocampus yang menyusut menghambat memori positif, dan locus coeruleus yang terlalu cepat bereaksi memicu serangan panik. Obat penyeimbang mood untuk mengendalikan ketakutan berlebih amigdala dan korteks prefrontal dorsolateral. Amigdala yang terlalu aktif menyebabkan ketakutan dan kecemasan berlebihan. Obat ini membantu menenangkan amigdala dan meningkatkan kendali diri melalui korteks prefrontal dorsolateral. Obat penguat daya tahan stres yang mengaktifkan memori positif hipocampus dan amigdala. Hipocampus yang melemah akibat stres kronis menyebabkan seseorang sulit mengingat hal-hal positif. Obat ini membantu mengembalikan fungsi hipocampus dan menekan reaksi berlebihan dari amigdala. Obat penenang cepat untuk menghentikan serangan panik locus coeruleus dan amigdala. Locus coeruleus adalah pusat alarm otak yang terlalu aktif saat serangan panik terjadi. Obat ini bekerja dengan cepat untuk menenangkan respons berlebihan dari locus coeruleus dan amigdala. Obat pengendali detak jantung untuk kecemasan sosial korteks prefrontal dan sistem saraf otonom. Saat kita cemas, detak jantung meningkat dan tubuh terasa tegang. Ini adalah respons dari sistem saraf otonom yang dikendalikan oleh korteks prefrontal. Obat ini membantu menenangkan reaksi fisik berlebihan terhadap kecemasan sosial dengan cara menurunkan detak jantung dan meredam ketegangan tubuh. Obat yang mengembalikan keseimbangan otak setelah trauma hipocampus, amigdala, dan korteks prefrontal. Trauma mengganggu hipocampus yang bertanggung jawab atas penyimpanan memori dan regulasi stres. Akibatnya, seseorang bisa terus-menerus merasa takut meskipun tidak ada bahaya nyata. Obat ini merangsang regenerasi saraf di hipocampus dan membantu otak mengenali perbedaan antara ancaman nyata dan ingatan buruk dari masa lalu. Obat yang mengurangi pikiran obsesif ganglia basalis dan orbitofrontal cortex. Ganglia basalis adalah bagian otak yang mengontrol kebiasaan dan pola pikir berulang. Jika terlalu aktif, seseorang bisa mengalami pikiran obsesif yang sulit dihentikan. Obat ini menstabilkan aktivitas ganglia basalis dan orbitofrontal cortex, sehingga membantu mengurangi pikiran obsesif dan perilaku kompulsif. Obat yang memblokir hiperaktivitas saraf untuk kecemasan kronis amigdala dan korteks sensori motor. Kecemasan kronis terjadi ketika amigdala terus mengirim sinyal bahaya, meskipun tidak ada ancaman nyata. Obat ini bekerja dengan menstabilkan sinyal saraf yang berlebihan, sehingga mengurangi rasa cemas tanpa membuat tubuh terlalu lemas atau mengantuk. Obat non-ketergantungan yang meningkatkan serotonin secara alami amigdala dan korteks prefrontal. Beberapa obat yang terlalu menenangkan justru membuat tubuh bergantung, dan jika dihentikan mendadak bisa menyebabkan kecemasan yang lebih parah. Obat ini meningkatkan serotonin di amigdala dan korteks prefrontal dengan cara yang lebih alami, sehingga efeknya lebih stabil dalam jangka panjang. Obat yang bekerja langsung pada bagian otak yang terganggu lebih efektif, karena memperbaiki akar masalah, bukan hanya menutupi gejala. Sebaliknya, obat yang tidak menargetkan otak seringkali memberikan efek samping yang tidak diinginkan tanpa memberikan perbaikan jangka panjang. Tidak semua obat cocok untuk semua orang. Beberapa obat justru bisa menyebabkan kantuk berlebihan, penurunan motivasi, atau bahkan ketergantungan jika digunakan sembarangan. Inilah mengapa penting untuk berkonsultasi dengan dokter dan memilih obat yang bekerja sesuai dengan kebutuhan spesifik otak Anda. Ilmuwan terus mengembangkan terapi yang lebih canggih, seperti stimulasi otak dan obat-obatan yang semakin presisi dalam menargetkan bagian otak tertentu. Di masa depan, kita bisa memiliki pengobatan yang lebih efektif, lebih aman, dan dengan efek samping minimal.
Obat yang bekerja langsung di bagian otak yang terganggu lebih efektif karena mengatasi akar permasalahan, bukan hanya menutupi gejalanya. Dengan pemilihan terapi yang tepat, kita bisa mengurangi kecemasan, mengembalikan fungsi otak, dan menjalani hidup yang lebih baik. Obat yang bekerja langsung di bagian otak yang terganggu lebih efektif karena mengatasi akar permasalahan, bukan hanya menutupi gejalanya. Dengan pemilihan terapi yang tepat, kita bisa mengurangi kecemasan, mengembalikan fungsi otak, dan menjalani hidup yang lebih baik.